Ini dia penghitungan PPh 21 terbaru. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan penghitungan PPh 21 yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Aturan ini sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Dalam aturan ini, skema penghitungan akan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER bulanan dan harian. Dan masing-masing TER dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa unduh ketentuan dan aturannya di website Kemenq. Lantas, bagaimana skema TER bulanan dan harian? Skema penghitungan TER bulanan dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif efektif rata-rata. Penghasilan bruto tanpa harus dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Sedangkan tarif efektif sudah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sedangkan penghitungan TER harian dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif efektif rata-rata. Seperti pada penghitungan TER bulanan, penghitungan TER harian pun tanpa harus dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Lantas, apakah pengurang pajak penghasilan PPh 21 tidak berlaku lagi? Pengurang pajak PPh 21 seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP masih digunakan. Namun penghitungannya dilakukan di masa pajak terakhir atau bulan Desember. Sedangkan penghitungan TER bulanan dan harian dilakukan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir atau pada bulan Januari sampai dengan November. Lalu, bagaimana penghitungan masa pajak terakhir? Penghitungan masa pajak terakhir menggunakan skema PPh pasal 21 setahun, yaitu penghasilan bruto setahun, dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan, wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurangi PTKP. Kemudian, hasilnya dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Tidak berhenti sampai di situ, wajib pajak harus mengurangi PPh pasal 12 tahun tadi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir, atau dalam hal ini adalah hasil penghitungan TER bulanan dan harian. Secara teknis, penghitungan TER bulanan dan harian tidak mengubah penghitungan PPh 21 sebelumnya, karena di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pada pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Lantas, bagaimana pendapat kalian? Masih bingung? Yuk, share di kolom komentar atau bisa langsung konsultasikan dengan konsultan pajak Rahayu. Dan itulah penjelasan singkat tentang penghitungan PPh 21 terbaru. Bagi kalian pengusaha dan membutuhkan jasa perpajakan, ayo kunjungi kami di website www.konsultanpajakrahayu.com atau bisa langsung datang ke kantor kami yang beralamat di Perumahan Geraha Kartika, Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Di sini, kami melayani jasa perpajakan dan juga pembukuan akuntansi.